Nanti lebih sayang cucu daripada sayang istri. Haleluya. Oke, nah bulan lalu saya bicara tentang situasi terjepit. Nah, banyak kejadian. Kalau Anda nanya saya pun pernah mengalami hal-hal yang nggak enak itu sebabnya saya bilang saya menyampaikan firman kadang dari itulah kehidupan sehari-hari yang kita seringkali alami, dan banyak yang bertanya bagaimana tante kalau dalam keadaan situasi terjepit. Kadang-kadang membuat saya akhirnya berkompromi dengan keadaan untuk mengatasi situasi yang terjepit. Apapun pendapat mereka, saya sudah memberikan firman yang Anda boleh dengar lewat YouTube dengan judul temanya adalah situasi terjepit. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana dari situasi terjepit, karena ada satu statement yang saya berkata begini. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami situasi terjepit bukan untuk menghancurkan Anda dan saya, tetapi supaya Anda dan saya tahu kualitas iman kita. Anda dan saya tahu kualitas iman kita, kualitas hidup kita pada waktu kita mengalami situasi yang terjepit. Itu sebabnya pagi hari ini saya lanjutkan dengan temanya Come Back Stronger. Itu sebabnya saya pakai hoodie dengan judul Come Back Stronger. Ini produknya Fan Consult, tapi ternyata sudah habis ludes. Saya mau pesan lagi, sudah tidak ada, dan mereka sudah tidak produksi dengan tema Come Back Stronger ya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman ini, pagi-pagi saya juga terima sebuah video singkat, nggak sampai 1 menit. Yuk kita dengar sama-sama, kita lihat video tersebut sama-sama. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan firman, dengan tema Come Back Stronger. Coba sama-sama bilang Come Back Stronger. Sebentar. Oke, silakan dengar. Why do bad things happen to good people? If one has faith, all things have meaning. But why would a loving God allow these tragedies to happen? Does the Lord, as Mr. Frank suggests, want us to suffer? I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Dalam firman Tuhan, saya percaya kita semua nggak senang dengan tadi yang namanya situasi terjepit, dan saya percaya Anda dan saya juga nggak suka dengan yang namanya problem, kesulitan dalam kehidupan. Tapi saya mau bilang, Anda suka atau tidak suka, Anda rohani atau tidak rohani, Anda kudus atau tidak kudus, Anda hidup benar atau Anda hidup dalam dosa, tetap semuanya mengalami ujian, mengalami proses, mengalami masalah, mengalami situasi terjepit dalam kehidupan. Nah, kita semua tahu bahkan bahwa semua orang tidak senang dengan sebuah kekalahan. Nah, bicara kekalahan, kalau saya pagi hari ini menyampaikan Come Back Stronger dan saya sampai beli hoodie-nya, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, itu saya mau benar-benar tahun ini saya come back stronger than last year. Nah, tentu ada banyak masalah, tentu ada banyak peristiwa, ada banyak situasi terjepit yang saya harus lalui. Dan hanya karena kasih karunia, saya bisa mengalahkannya, saya bisa melaluinya. Tapi bukan berarti besok-besok saya akan tetap terus jalan tol, gak ada masalah. Tidak. Nah, saya ulangi, kita semua, bahkan sebagian besar orang tidak suka dengan yang namanya kekalahan. Tidak suka kalah bersaing dalam sekolah. Contohnya, saya selalu pengen banget kalau nilai saya waktu saya kuliah, nilai saya itu B. Saya nggak suka loh. Saya bilang gini, bisa nggak ya saya ujian lagi supaya nilainya
A. Dan saya akan senang kalau nilai ujian saya A+. Wow, itu senang banget. Kenapa saya senang banget? Nah, saya itu dari kecil, dari sampai remaja, sampai pemuda, bahkan sudah menikah, cuman beda era pelayanan ya. Nah, waktu saya kuliah itu saya tinggal bersama cousin ya, keponakan papi saya. Dan kami sekamar, cuman papi saya itu memang juga moderat, radikal, karena cousin saya itu Katolik. Jadi dia tinggal di rumah kami, tinggal satu kamar dengan saya, tapi dia rajin ke gereja Katolik, bukan ke gereja papi saya, coba toh. Dan papi saya tidak bisa melarang karena itu kakak papi saya titip anaknya kan gitu. Dan kami berdua tuh satu kelas ya, semuanya sama-sama kuliah bareng. Jadi setiap kali ujian dia lebih banyak waktu belajar. Kenapa? Karena kalau di gereja Katolik, ke gerejanya seminggu sekali dan tidak ada pelayanan. Sementara saya pelayanan di gereja, di dalam gereja, pelayanan di kampus yang namanya perkantas, apalagi persekutuan antar gereja yang namanya Suluh Perdamaian, sehingga saya ketemu pasangan hidup saya juga di persekutuan Okumene Suluh Perdamaian ya, bukan karena kami gereja yang berbeda. Nah, begitu aktifnya sehingga kalau ujian saya itu hanya minta kemurahan Tuhan. Dan bersyukur selalu, makanya saya bilang kalau nilainya B, saya bilang gini, bisa nggak ya saya ujian lagi supaya nilainya bukan hanya A tapi A+. Kan gitu, tapi puji Tuhan walaupun mungkin nilainya B, cousin saya selalu nilainya di bawah saya. Itu yang namanya saya menikmati favor dari Tuhan. Waktu belajar terbatas tapi hasilnya maksimal. Itu luar biasa. Nah, karena saya tidak mau kalah dalam sekolah. Saya tidak mau kalah nilai saya dengan cousin saya. Bahkan waktu saya lulus dan akhirnya pengumumannya adalah saya adalah dari angkatan saya orang yang pertama lulus. Wah, itu bangga banget. Sehingga waktu saya ngelamar pekerjaan saya bawa itu ijazah, saya bawa sebuah sertifikat bahwa saya orang pertama yang lulus untuk saya melamar pekerjaan. Bahkan waktu saya melamar pekerjaan tidak hanya melamar di kantornya, saya cari tahu siapa pemilik company ini. Dan setelah saya tahu, kemudian dosen saya bilang datengin rumah bosnya. Oke, saya datang ke rumah bosnya. Saya ajak suami saya ini PD banget, SKSD banget, datang ke rumah bosnya, memperkenalkan diri siapa saya, dan saya ini adalah alumni Fakultas Ekonomi Udayana. Saya disuruh oleh dosen saya dan saya berikan semua data-data saya. Lihat, saya nggak mau kalah, saya mau selalu menang gitu loh. Saya mau selalu juara kan gitu. Itu dalam sekolah, dalam perlombaan juga gitu. Ada yang nanya, oh tante ternyata bisa main badminton. Bisa lah gitu loh. Cuman tentu sekarang kekuatannya enggak seperti waktu muda. Tapi saya bersyukur loh, berapa tahun yang lalu ya Haris, saya pasangan ganda campuran bersama Pak Haris yang sekarang menjadi anggota KM saya. Menjadi salah satu gembala KM ya, yang di Maskot. Nah, saya pasangan dengan Pak Haris, menang kan gitu. Itu senengnya sudah umur berapa itu kira-kira waktu itu umur berapa ya, 62, 58, 57. Kita masih bisa juara loh main bulu tangkis kan gitu. Nah, saya percaya hampir semua orang tidak suka kalah bersaing. Baik dalam sekolah, dalam perlombaan, apalagi tidak suka kalah bersaing dalam pekerjaan, dalam bisnis. Apalagi kalau pekerjaannya mandek, nggak ada kemajuan, karirnya mandek, nggak ada kemajuan, rasanya boring. Aduh, kayaknya buat pindah aja deh daripada nggak dinaik-naikin jadi manajer. Apalagi kalau company-nya resist. Nah, tidak suka kalah bersaing dalam mendapatkan pasangan hidup. Nah, biasanya para cowok ini ya. Saya sempat sih mengalami, bukan saya yang perebutan pasangan hidup, bukan. Teman saya pria ternyata dia menyukai saya diam-diam dan dia mencoba mengalahkan suami saya, kan begitu. Dia tidak suka kalah bersaing, ternyata dia kalah, suami saya yang menang. Padahal kalau diurutin teman saya itu yang lebih dekat sama saya duluan loh. Dekat itu dalam artian saya ini orang yang sangat aktif dalam pelayanan, sehingga mau gak mau dia lebih dekat sama saya dalam artian pelayanan, bukan arti yang lainnya. Nah, ternyata diam-diam dia menyukai dan akhirnya singkat cerita suami saya yang menang. Nah, gak mau kalahkan dalam bersaing dalam mendapatkan pasangan hidup. Bahkan pria-pria ini berkata selama dia belum dilamar gitu.
Bahkan dilamar aja bisa putus kan gitu. Selama dia belum menikah, aku masih punya kesempatan bersaing kan gitu. Bahkan istilah Bapak Gembala saya lucu deh. Bapak Gembala senior kami, yaitu Bapak Timotius Arifin, dia berkata gini, pokoknya selama belum menikah katanya, seakan malah kalau ada saingannya dia lebih semangat mengejar. Wow, yang menjadi saingannya Pak Arifin saat itu juga banyak dan dia semangat mengejar karena dia mau menang dalam bersaing untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya, dia bilang karena suatu hari dia berkata, kalau dia suka cewek itu dan cewek itu ada yang naksir, saya lebih semangat menaksir cewek itu, mengejar cewek itu. Nah, kira-kira itulah orang yang suka tidak mau kalah dalam bersaing dalam mendapatkan pasangan. Apalagi tidak suka kalah bersaing dalam perjuangan melawan penyakit. Jadi dengan kata lain, kalau kita tetap harus menanggung penyakit dan tidak sembuh-sembuh, rasanya pengen marah dengan Tuhan, kita berontak dengan keadaan. Bahkan kita tidak mau kalah dengan kejamnya kehidupan, dengan kerasnya kehidupan. Alias kita tidak mau mengalami kelelahan, tidak mau mengalami keputusasaan. Nah, lanjutkan dengan Anda sendiri ya. Intinya kita tidak suka dengan kekalahan. Nah, bahkan kita tidak suka mendengar kalimat ini. Khususnya ketika ditujukan kepada kita. Walaupun kita mengalaminya. Walaupun kita dalam keadaan kekalahan. Tapi biasanya orang ini benar-benar dalam kegagalan ya. Atau mungkin belum gagal lah, mandek gitu ya. Karirnya, bisnisnya mandek apalagi. Kayaknya semuanya berjalan dengan monoton saja. Maka seringkali kita berkata gini. Ya, mungkin ini ada maksud Tuhan. Di balik semuanya ini, di balik keadaan saya yang stuck, di balik kegagalan saya, di balik apalagi penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Saya pernah beralasan begitu. Mungkin ini duri dalam daging, tapi saya sudah cabut dalam nama Yesus. Karena saya punya penyakit vertigo, susah tidur, dan saya pernah ngomong yang salah. Saya sudah cabut dalam nama Yesus. Itu artinya gini, kenyataannya saya itu dalam keadaan sakit, tapi saya tidak mau mengakui bahwa saya sakit. Dan saya berkata mungkin ini kehendak Tuhan, mungkin ini duri dalam daging. Ambil contoh Rasul Paulus dan sebagainya. Padahal belum tentu Rasul Paulus itu, tapi kita suka mencocok-cocokkan keadaan kita dengan firman Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita semua tidak mau kalah. Memang benar, perkataan positif, perkataan iman itu menguatkan Anda dan saya ya, untuk kita tetap bertahan, untuk kita bisa tetap mengucap syukur. Namun tetap tidak dapat disangkali bahwa kekalahan itu melelahkan. Kekalahan itu mematahkan kepercayaan diri kita. Kita semua ingin mengalami kemenangan, kita semua ingin bangkit bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari karena saya banyak mengalami tekanan, situasi terjepit, dan sehingga akhirnya suatu hari saya gini, kok saya menjadi orang yang ragu-ragu ya? Saya nggak menjadi orang yang nggak punya percaya diri lagi. Mau berbuat apa ketakutan, nanti salah, nanti begini. Jujur, setelah jadi ibu gembala. Karena kami pokoknya dituntut, disorot segala macam. Aduh, sampai satu hari kenapa saya jadi begini ya? Takut banget. Nah, itulah kehidupan yang saya harus lalui. Nah, oke, sekarang saya masuk ke dalam firman Tuhan. Firman yang saya sampaikan. Bangsa Israel saat itu dalam keadaan ketakutan. Dia mengalami suatu keadaan yang dia membayangkan mereka akan kalah menghadapi bangsa Filistin. Karena mereka harus berhadapan dengan Goliat, seorang jagoan bangsa Filistin. Dan mereka tahu mereka akan kalah, mereka akan dijajah, dikuasai, ditekan, bahkan dibunuh oleh bangsa Filistin. Sehingga mereka mengalami keadaan yang sangat menakutkan. Orang Israel takut dan gemetar, bahkan pemimpinnya sendiri yaitu Raja Saul, dia pun mengalami ketakutan. Tapi kita lihat ada seorang muda yang tidak pernah diperhitungkan. Kita lihat ya 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Kalau boleh kita ikuti sama-sama. Karena kita ikuti sama-sama ya. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, Daud ini penggembala domba. Dan yang tidak pernah masuk hitungan ialah gembala domba dengan prajurit, dengan tentara. Ternyata Daud adalah pribadi yang bangkit dan menjadi berkat bagi bangsanya melalui kemenangannya melawan Goliat. Nah, apa rahasia kemenangan Daud? Bagaimana Daud berhasil bangkit dan memberikan harapan bagi bangsa Israel yang sedang dalam keadaan terpuruk? Yang pertama, Daud mempunyai pengalaman baik atas pekerjaan Allah di masa lalu. Ada satu pujian, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Nah, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ingat perbuatan baik Tuhan, pekerjaan Allah, pertolongan Allah di masa lalu. Haleluya. Ayat 34 sampai 36. Yuk baca sama-sama yuk. Ada ya sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu aku menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow, Daud mempunyai pengalaman baik atas pekerjaan Allah di masa lalu. Di tengah ketakutan bangsa Israel terhadap bangsa Filistin, Daud bangkit menghadapi Goliat. Apakah Daud menghadapi Goliat hanya karena dia bondo nekat? Bahasa Jawanya bondo nekat. Bermodal nekat. Keberanian yang membabi buta, yang ngawur. Nekat itu keberanian yang ngawur. Apakah Daud hanya sekedar menguji keberuntungan? Ya, untung-untung aku bisa mengalahkan ya. Keberuntungan hidupnya, kalau dia untung dia bisa mengalahkan, dia akan diangkat menjadi menantunya Raja Saul. Atau Daud dikuasai oleh keinginan menjadi Superman kan gitu. Superhero di hadapan orang banyak. Saya mau bilang bukan. Karena itu semua Daud memutuskan untuk melawan Goliat. Perhatikan dua kalimat penting, dua hal penting yang kita bisa temukan dari ayat 34 sampai 36. Yang pertama, Daud menceritakan pengalamannya menggembalakan domba. Ketika Daud bercerita pengalamannya, kita tahu bahwa semua pengalaman itu membangkitkan rasa percaya diri yang sangat kuat bagi Daud untuk menghadapi Goliat, sekalipun semua orang takut menghadapinya. Kata Daud ayat 34, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu. Lagi, Daud mengalami, dengan kata lain Daud itu berkata gini, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan kecil dalam hidupnya. Saya katakan kecil lah, iyalah dibanding Goliat kan gitu. Seperti saat menghadapi singa atau beruang, ia berhasil menghajar binatang itu sehingga dombanya dapat diselamatkan. Dan saya katakan itu
pengalaman atau kemenangan yang kecil. Karena orang Israel itu mikir gini, itu kan soal singa, itu kan soal beruang. Dan dia pikir ini Daud ini anak muda yang baru kemarin sore kan gitu. Anak muda yang gak punya pengalaman. Itu pemikiran bangsa Israel. Bahkan mungkin itu pemikiran yang ada di dalam pikiran Raja Saul. Mungkin dalam hati mereka bangsa Israel berkata, itu kan singa, itu kan beruang, ini Goliat men. Atau yang lain berkata yang kamu ceritakan itu soal domba. Dan memang semua gembala punya tanggung jawab menjaga dombanya. Yang seharusnya memang bisa menyelamatkan domba-dombanya. Tetapi ini nasib suatu bangsa loh. Ini nasib bangsa Israel. Apa kamu bisa menyelamatkan bangsa ini? Itu pemikiran dari bangsa Israel. Itu pemikiran yang normal, yang secara fakta begitu. Nah, sementara bagi Daud, semua pengalamannya menang melawan binatang buas tersebut menjadi pengalaman yang mendatangkan kekuatan bagi Daud saat dia berhadapan dengan kenyataan bahwa bangsanya sedang ketakutan. Saat dia melihat bahwa bangsa Israel sedang dalam ketakutan menghadapi bangsa Filistin yang terkenal paling kuat saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa temukan dalam ayat 34 dan 36, ini adalah bahwa pengalaman kemenangan Daud melawan binatang-binatang buas ternyata membuat imannya menjadi lebih kuat. Bukan sekedar nostalgia. Seringkali kalau kita pernah punya pengalaman yang indah bersama Tuhan dan kita anggap itu sebagai nostalgia. Bukan sekedar nostalgia masa lalu yang membuat kepercayaan atau kebanggaan diri. Tapi Daud berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apakah Daud sedang menyamakan Goliat, orang Filistin dengan singa dan beruang? Tidak. Tetapi Daud sedang mengungkapkan bahwa kemenangannya melawan binatang buas selama ini semuanya tidak luput dari campur tangan Allah. Karena itu Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Daud menyebut orang Filistin dengan istilah yang tidak bersunat, alias orang yang tidak percaya kepada Allah, bahkan mencemooh Allah. Mereka akan mengalami nasib yang sama dengan binatang-binatang buas yang mencoba menerkam domba Daud. Goliat dan bangsa Filistin akhirnya mengalami kekalahan, ya. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel. Dan pertarungan Daud dengan Goliat, Daud melihat bahwa ini adalah pertarungan iman. Seringkali Anda dan saya itu lupa akan pengalaman disertai, ditolong Tuhan. Apalagi ketika Anda dan saya sedang mengalami masalah besar, kita lupa bahwa pertolongan Tuhan di masa lalu itu betapa luar biasanya. Saya ingat suatu hari waktu kami datang ke kantor, dan di kantor ini waktu suami istri datang ke kantor dan banyak orang yang meninggalkan kami, ya. Saat itu tahun berapa ya? Sudah di gedung ini. Dan saya tahu suami saya sedang tertekan. Saya pun kalau suami tertekan, istri lebih tertekan kan gitu. Walaupun mungkin kita sama-sama enggak ngomong, tapi kemudian saya bilang gini, sayangku, akhir tahun 1996 kita dengan beraninya meninggalkan semua kenyamanan yang ada di Denpasar. Hanya dengan sebuah tujuan, kami datang ke kota Sydney untuk memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kami menjadi gembala. Itu sebetulnya yang jujur saya sudah bertahun-tahun menolak, berbelas tahun saya menolak panggilan tersebut. Tapi panggilan itu tetap datang
Bahkan panggilan itu disertai dengan mujizat-mujizat yang akhirnya saya tidak bisa menolak untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah, waktu kami mengalami hal tersebut, tahun berapa itu? 2003 akhir, 2004 awal. Nah, saya bilang, sayangku, kalau Desember 1996 kami berani meninggalkan semuanya. Dan kalau hari ini kami masih dipercayakan ratusan orang bersama kami, saya percaya Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun kami harus melewati yang namanya ujian kehidupan. Nah, itu sebabnya suami istri, ini kok saya jadi melo. Ya, kita perlu mengingat perbuatan baik Tuhan. Kita perlu mengingat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga waktu kita harus menghadapi banyak hal. Saya mau bilang, ke depan ini kita bukan masuk masa yang gampang loh. Saya baca hari-hari ini kan kadang ikuti berita. Walaupun baca beritanya yang gampang-gampang saja deh ya. Jangan yang sukar-sukar. Bahwa terjadi resesi, terjadi inflasi. Bahkan dikatakan Turki itu inflasinya sampai berapa puluh %. Dan sepertinya kadang-kadang ada takut mengalami kebangkrutan kan begitu. Kita yang bisnis, kita yang kerja, bahkan kita yang punya loan. Aduh, interest yang meningkat kan gitu. Harga sewanya menurun kan gitu ya. Income gak bertambah tapi interest. Nah, banyak kekhawatiran demi kekhawatiran. Itu yang itu dalam soal finance. Dalam keluarga orang tua nih takut masa depan anaknya. Ya, saya kalau mikir cucu saya juga bingung kan gitu. Masa bingung gitu. Ada sebuah pertanyaan. Karena kita sedang hidup di masa-masa yang sukar. Dikatakan yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Bukan berarti terus doeng, makin kudus, makin enggak saudara. Anda dan saya akan tetap mengalami masuk dalam masa-masa ujian proses yang tidak enak. Apalagi dengan LGBT sekarang sudah diizinkan di sekolah-sekolah dari mana? SMP, nanti turun lagi dari SD, sudah diizinkan semuanya. Dan kalau kita mikir anak kita yang masih kecil-kecil, lo kami opa-oma mikirkan cucu-cucu kita bagaimana ke depannya, wah sudahlah. Kalau itu dipikirin, wah, tapi saya mau bilang, yuk yang kita harus pikirkan. Bagaimana yang kita harus baca adalah firman Tuhan. Yang kita harus pikirkan, renungkan adalah firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita menghidupi firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya bilang ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Karena sama dengan kita waktu kita ada dalam masalah, seringkali kita lupa akan pertolongan Tuhan. Rasanya Tuhan itu tidak pernah melakukan apapun dalam hidup kita. Rasanya kok nggak ada artinya apa-apa. Aku sudah aktif melayani, aku sudah berkorban. Kok tetap aku ngalami masalah. Kok tetap bisnisku nggak berkembang. Kok tetap karirku nggak naik. Bahkan aku redundant. Kok tetap aku mengalami masalah di suami istri. Kok tetap mengalami apa saja Anda boleh argue dengan Tuhan. Tapi jangan pernah kecewa dengan Tuhan, argue boleh. Kadang-kadang saya juga argue itu bukan mau ngotot, bukan. Saya nangis sama Tuhan. Nah, Tuhan tetap, kemudian kita mulai meragukan kuasanya. Kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Kemudian kita mulai meninggalkan Tuhan. Saya bilang jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Ada satu orang bilang begini. Ini karena saya salah bu, saya salah tante, saya berdosa tante, Tuhan menghukum saya. Tuhan tidak pernah menghukum Anda. Kalau kita sampai mengalami hal-hal yang sulit, itu karena upah dari dosa yang kita buat. Tapi tidak semua ujian, tidak semua masalah itu karena upah dosa. Ada ujian yang diizinkan Tuhan seperti tadi video singkat tadi, atau kalau Anda bisa baca dalam kitab Ayub. Memang Tuhan izinkan hal-hal yang sangat tidak enak. Bayangin, tiba-tiba ternaknya dirampok. Kemudian penjaga ternaknya dibunuh, kasarnya teroris menyerang Ayub. Kemudian anak-anaknya Ayub, mereka kumpul lagi pesta, tiba-tiba rumahnya dihantam oleh badai dan hancur. Dan anak-anaknya Ayub mati, lihat. Sudah bisnisnya hancur, anak-anaknya mati. Bayangkan, kemudian Ayub dia kena penyakit.
Waduh, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Wow. Kita sebelum seperti Ayub ya, dan saya bilang jangan sampai Tuhan. Kayaknya saya belum kuat kalau jadi seperti Ayub. Ya kan harus doanya harus jujur sama Tuhan kan gitu. Tapi lihat bagaimana Ayub itu Tuhan yang memuji loh. Orang yang jujur, saleh, berkenan di mata Tuhan, tapi tetap Tuhan izinkan mengalami ujian. Jadi kalau ada yang mengalami hal-hal yang tidak enak, Anda tinggal periksa hati, minta ampun lebih dahulu. Kalau kami salah, ampuni dan ingatkan kesalahan kami. Tapi kalau Anda tidak salah, Anda tetap mengucap syukur dan jangan putus asa. Ingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Nah, kalimat berikutnya ini. Ku berjuang sampai akhirnya. Nah, dalam perjuangan berikutnya ini loh. Kita benar-benar butuh Tuhan banget. Selalu bahkan selama hidup kita sangat butuh Tuhan. Itu sebabnya berapa minggu terakhir Bapak Gembala Anda mengajar kita bagaimana kita menghidupi firman. Bahkan hidup kita dikuasai oleh firman. Oke, sehingga waktu hal-hal yang tidak enak terjadi, waktu tekanan terjadi, yang keluar firman, yang keluar diingatkan perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Amin. Daud punya kenangan atas perbuatan Allah di masa lalu. Ia mengingat-ingat penyertaan Allah dalam hidupnya. Dan itu memberi keberanian kepada Daud untuk mengalahkan rasa takutnya. Itu memberikan keberanian untuk Daud melakukan hal yang besar bagi bangsanya. Itu membuat Daud bangkit dan menjadi berkat di tengah bangsa yang terpuruk. Dan bukan hanya Daud sendiri yang bangkit, tetapi bangsa Israel pun menjadi bangkit. Karena dia melihat Daud begitu beraninya menghadapi Goliat. Sama halnya dengan Anda dan saya di masa kini. Ketika kita pernah mengalami berbagai penyertaan Tuhan di masa-masa sulit, kita saat ini ada dan saya bisa bangkit. Maka waktu kita bangkit, maka orang-orang di sekitar kita pun akan ikut bangkit, akan ikut dibangkitkan. Mereka mulai mempunyai pengharapan, mereka mulai mempunyai kekuatan, mereka mempunyai apalagi ketangguhan. Hingga pada akhirnya hidup Anda dan saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menerangi sekitar kita yang sedang dalam kegelapan, menerangi orang-orang sekitar kita yang sedang dibelenggu dosa. Maupun berbagai situasi hidup yang membuat orang-orang di sekitar kita mampu melihat cahaya pengharapan. Bahkan mampu melihat cahaya hari esok. Suatu hari di masa COVID banyak anak-anak kami rohani, khususnya yang di Indonesia ya, mereka kan banyak bisnis. Mereka meninggalkan Sydney setelah lulus kuliah, tidak berpikir saat itu mereka apply PR. Mereka balik ke Indonesia, mereka bisnis. Sepertinya bisnisnya doing well. Tapi waktu pandemi terjadi 2,5 tahun dan itu tiba-tiba bisnisnya itu bisa langsung turun, jatuh dan boleh dikatakan dia bangkrut. Nah, kemudian dia WhatsApp saya bilang gini, Tante, pada waktu saya mengalami semuanya ini, yang saya ingat itu Om dan Tante. Bagaimana Om dan Tante bisa melewati masa-masa krisis. Dan itu yang menjadi kekuatan saya. Lihat bagaimana waktu kami bisa melewatinya. Waktu kami bisa mengalahkan semuanya. Semua keadaan yang sukar dalam hidup kami. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud bangkit dan melawan Goliat. Itu menguatkan harapan dari bangsa Israel. Wow. Nah, yuk bilang sama kanan kiri. Ingat ya Ma. Ingatkan saya Pak, kan gitu ya. Suami istri ingatkan saya. Kalau saya dalam kesukaran, bagaimana berapa tahun yang lalu Tuhan menolong kami. Kalau toh mungkin, saya berkata begini. Kalau toh saat ini bisnismu dalam keadaan bangkrut. Lihat suamimu, lihat anak-anakmu.
Bukankah itu berkat Tuhan? Kalau mereka masih bisa sekolah, kalau mereka bisa takut akan Tuhan, itu lebih berkat, lebih dari harta. Waktu kita punya anak-anak yang takut akan Tuhan, waktu kita punya suami yang takut akan Tuhan, itu lebih dari harta dunia. Haleluya, amin. Wah, kok tegang? Yang setuju katakan amin. Biar lebih semangat, tepuk tangan bagi Allah kita, yuk. Oke, yang tadi saya ulang ya. Yang pertama, Daud mempunyai pengalaman yang baik atas pekerjaan Allah di masa lalu. Saya percaya Anda dan saya pun punya pengalaman yang baik tentang masa lalu. Bahkan mungkin kemarin Anda mengalami hal-hal yang baik, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, doa langsung dijawab, bang gitu ya. Orang tuanya sakit, doa disembuhkan, bang gitu ya. Sehingga berapa malam lalu waktu anak rohani kami yang sedang holiday, yang dari Indonesia sedang holiday, dia telepon, dia WhatsApp, terus saya bilang kita telepon, kita berdoa, WhatsApp call. Nah, dan kita cuma nanya mau menyerahkan atau kita mau minta mujizat sembuh. Dan si anak dengan nangis, Om kita doa penyerahan saja. Nah sudah, dan lihat bagaimana Tuhan menjawab. Karena juga kasihan sih, papahnya sudah menderita terlalu lama dan mamanya juga ikut menderita. Nah yang kedua, Daud selektif dalam mendengarkan perkataan orang lain. Nah ini saya gagal, saudara. Saya belajar. Daud selektif dalam mendengarkan perkataan orang lain. Ayat 33. 1-17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ada sebuah kisah nih, kisah kuno nih ya. Ada kisah cerita kuno. Saya percaya Anda pernah mendengar. Kalau belum pernah mendengar, dengarkan ceritanya hari ini. Pada zaman dahulu ada seorang bapak tua bersama anaknya. Tinggal di sebuah desa, hidup dalam kemiskinan. Sehingga harta yang mereka miliki hanya keledai, kan gitu. Mereka bekerja dan di desa yang mereka miskin, mereka hanya punya harta yaitu gubuk yang reot dan seekor keledai. Nah setiap hari mereka bekerja dengan mengandalkan keledai itu, sampai suatu hari mereka harus menjual keledainya. Sehingga si bapak dan anak ini membawa keledai itu ke kota, ke pasar di kota untuk menjual keledainya. Nah dalam perjalanan dari desa menuju kota, di mana ada pasar yang ramai untuk menjual keledainya, dan bapak dan anak ini menuntun keledai tersebut. Kemudian datanglah seorang ibu, nih ya, ini yang suka komen ini ibu-ibu dia. Datanglah seorang ibu melihat mereka, lalu ibu itu tertawa dan berkata, kalian itu benar-benar bodoh, katanya. Ngapain harus berjalan kaki berdua menggandeng keledai? Mengapa kalian tidak tunggangi saja keledai itu? Kalian ini benar-benar bodoh. Coba. Terus si bapak itu bilang, ibu itu benar juga ya nak, kan kayak gitu ya. Langsung bapak ini naik ke atas keledainya dan akhirnya anaknya berjalan memegang tali keledai sementara bapaknya duduk di punggung keledai. Baru jalan gak lama lagi, ada ibu-ibu yang teriak-teriak, hei katanya, dasar bapak nggak tahu diri, kan gitu ya. Anaknya dibiarin jalan kaki, dianya enak-enak, ini kamu ini memang bapak yang nggak tahu diri gitu. Terus si bapak bilang, bener juga ya kata si ibu itu. Maka bapak itu langsung turun dari keledainya dan bapak itu bilang, nak kamu saja yang di atas keledai. Bapak ini dipikir selesai sudah. Memang benar ya, aku yang tua yang mengalahkan gitu ya. Bukan yang muda yang mengalah, aku yang tua yang mengalah ya, benar juga ini kata ibu ini. Maka si anak yang naik keledai, si bapak yang menuntunnya. Dia pikir semuanya aman. Tiba-tiba ada seorang ibu teriak-teriak, woi, katanya. Dasar anak zaman sekarang tidak tahu hormat kepada orang tua. Tidak tahu hormat itu bahasa Chinese-nya apa Kojo?
puhau, katanya kalau uhau itu hormat ya, puhau itu yang boceng. Masa kamu yang enak-enak duduk di atas keledai, bapakmu yang jalan kaki. Dasar memang anak zaman sekarang, nah nggak dibawa-bawa. Anak zaman sekarang tuh memang tidak tahu menghormati orang tuanya, nah semua kebawa-bawa. Hati-hati ibu-ibu, gitu ya. Terus Anda jawab, Bu, Tante, enak aja yang suka komentar tuh suamiku lagi. Memang bener loh saudara. Sekarang ini ternyata bukan sekarang ini, udah lama sih. Gara-gara ibu kita Kartini, zaman emansipasi. Maka yang suka bawel, suka komentar, suka ngomong sia-sia itu bukan ibu-ibu loh. Bapak-bapak, bukan para wanita loh, para pria kan gitu. Itu sebabnya saya himbau para pria jadilah Boas. Ini di sini saya gini, kadang-kadang saya geleng-geleng kepala. Kenapa gereja ini banyak Rut ya, sedikit banget yang Boas? Kenapa saya mau bilang banyak Rut sedikit Boas? Karena bapak-bapaknya tuh yang malah narik-narik istrinya semangat melayani Tuhan, malah dimarahin, diomelin. Sampai suatu hari istri ini bilangin, Bu, daripada saya tengkaran terus sama suami hanya gara-gara pelayanan, lebih baik saya ikuti dah. Suami saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau pelayanan. Suami saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ke gereja. Lah, tambah salah toh. Jadi caranya adalah Anda tetap mengasihi Tuhan, Anda tetap melayani Tuhan, Anda encourage. Nggak usah dipaksa-paksa. Tinggal gini, Pak, kalau kamu nggak mau ke gereja, ya sudah, saya izinkan saya sendiri yang ke gereja. Gitu loh, ngomongnya baik-baik sambil dirayu-rayu. Jangan merayu untuk mendapatkan tas Hermes. Jailah. Enggak Bu, saya nggak pernah beli tas Hermes kemahalan. Ya udah tas Gucci. Nggak usah kan gitu. Rayulah suami Anda untuk bertemu dengan Tuhan. Rayulah suami Anda untuk menjadi Boas. Boas itu adalah idaman pria, bahkan itu adalah gambaran dari Kristus sendiri. Ya, rayulah suamimu dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali ke ibu tadi yang bilang, dasar anak zaman sekarang memang gak tahu hormat sama orang tua. Wow gitu. Terus si anak tuh langsung loncat diar kan gitu. Dan kemudian mereka berdua bingung. Gimana ya baiknya ya Pak, kata si anak. Bapaknya juga bilang, iya nih bapak juga bingung nak, gimana supaya enggak dikomplain sama orang terus. Itulah nasib gembala kan gitu, dikomplain mulu. Sudah istri gembalanya cinta Tuhan rohani, masih dikomplain khotbah kok pakai baju hoodie kan gitu. Enggak sih ya. Ya dah ya. Bapak dan anak, gini aja nak, kita dua-dua naik keledai. Ya, kira-kira ini selesai sudah komentar orang. Dua-dua bapak dan anak mereka berdua naik ke atas keledai dan berjalanlah. Aman ya nak, aman Pak, aman gitu ya. Ilah, kirain bener-bener aman, ternyata baru jalan sebentar ada yang neriakin lagi. Weh, katanya. Itu sebentar lagi keledaimu mati dinaikin berdua. Nggak mikir ya kamu beratnya berapa, anakmu beratnya berapa, dihitung berat badannya berapa ratus kilo. Gitu. Kalau bapaknya beratnya 70, anaknya 50 kan 120 kilo, nanti keledaimu mati. Aduh, terus dipikir lagi, bener juga ya nak, sebentar lagi keledai kita mati. Dua-dua turun lagi, lihat. Kalau terus ngomongin, mendengarkan perkataan orang, komentar orang, tidak pernah selesai saudara. Singkat cerita, dengan sedih dan putus asa si bapak dan anak ini, gini deh Pak, katanya si anak. Kita panggil saja keledainya ya. Kita gotong keledainya sekarang ya. Kita ambil kayu, kita gotong keledainya itu sampai pasar. Supaya keledai ini sehat dan bisa terjual sampai di pasar. Cerita ini lucu ya saudara, tapi inilah kehidupan saudara. Anda bisa tertawa, Anda bisa, bener-bener deh ceritanya aneh banget sih. Tapi inilah kenyataan dalam hidup. Mungkin enggak keledai, enggak soal naik keledai. Tapi apa saja, serba salah saudara. Itu yang sehingga tadi saya bilang, saya pernah kalah karena saya mendengar
perkataan banyak orang. Saya tidak selektif mendengarkan perkataan orang. Nah, namun sebenarnya cerita yang tampaknya tidak masuk akal ini sering terjadi dalam relasi dan interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Nggak usah orang yang jauh-jauh, orang-orang dekat. Kadang-kadang saya malah berharap orang-orang terdekat saya itu mendukung, tapi kadang-kadang malah ngomong. Kalau enggak ngomongin, dia bilang, loh saya kan nasihati kok nguliahin dan menyalah-nyalahkan. Beda loh saudara, hati-hati Anda yang berkata, saya kan cuma nasihatin. Hati-hati perhatikan mana Anda menasihati, mana Anda menyalah-nyalahkan. Belajar dari Elifas. Elifas itu tujuannya baik, dia berkata kepada Ayub, tapi perkataan Elifas benar-benar menghancurkan Ayub. Bahkan Ayub menjadi sangat sakit hati karena Elifas berkata, Ayub, kalau kamu tidak berdosa banget, nggak mungkin Tuhan sampai bisnis hancur, anak mati, nggak mungkin Tuhan izinkan kalau kamu nggak berdosa banget. Itu kata Elifas kepada Ayub. Itu sahabatnya Ayub loh saudara. Kan gitu. Tapi di dalam ayat 42 ayat 7, Allah marah, Allah murka kepada Elifas dan Bildad dan sahabatnya Ayub karena mereka berkata yang salah tentang Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah menghukum. Bilang sama kanan kiri Anda, Tuhan tidak pernah menghukum. Walaupun Anda jatuh dalam dosa, berbuat dosa, Tuhan tidak menghukum. Tetapi Anda akan menikmati hasil upah dari dosa tersebut. Ya, ada kan ayatnya bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Allah tidak menghukum, bahkan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk mati dan menebus dosa Anda, dosa masa lalu, kata Bapak Kepala Minggu, dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa akan datang. Tetapi bukan berarti dengan begitu Anda boleh berbuat dosa. Karena waktu Anda berbuat dosa, kemudian Anda mengalami masalah, itu bukan hukuman Tuhan, tapi karena itu upah dari atau perbuatan kita. Jelas ya saudara, kok lari sebentar ke sana. Ya, nah kembali ke tentang selektif dalam perkataan orang. Nah, sampai orang tuh kadang bingung. Yang mana yang aku harus dengerin? Karena terlalu banyak orang ngomong A, B, C, D, E. Seperti multiple choice loh. A, B, C, D, E. Ngitung kancing. Kalau saya ujian, kalau saya tidak bisa milih. Ini A, apa D, apa E. Tuhan ngomong dong E, D, A kan gitu. Ada lagi ngajarin hitung kancing. A, B, C, D, E. A, B, C, D. Nah kan itu. Karena terlalu, bahkan tidak jarang kemudian orang tersebut menjadi nggak punya pendirian lagi. Kehilangan semangat dan tujuan hidup karena lelah menanggung semua perkataan bahkan harapan orang-orang di sekitarnya. Betul? Kadang-kadang orang menasihati kan dia punya pengharapan. Saya selektif. Ya, jadi saya mau bilang, cerita ini menunjukkan bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan semua orang. Sebab keinginan itu sendiri terus berubah. Kan gitu. Karena itu sangat penting bersikap selektif dalam mendengar apa yang orang lain katakan. Jika tidak, kita hanya seperti orang bodoh yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jika terlalu sibuk mendengarkan orang lain dan tidak selektif, kita tidak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang harus segera kita lakukan, dan mana yang bisa kita tunda. Gak ada habisnya, ya kan gitu. Perhatikan sekarang apa yang dialami Daud. Ketika Daud mengutarakan niatnya untuk maju menghadapi Goliat, apakah orang-orang sekitarnya mendukung Daud? Apakah orang-orang sekitarnya mendukung Daud? Tidak sama sekali. Perhatikan 1 Samuel 17 ayat 33a. Raja Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab kamu masih muda. Nah kan gitu. Ini Raja Saul yang ngomong kepada Daud. Lanjut.
Sekarang ini kakaknya Daud, siapa namanya? Eliab. 1-17 ayat 28. Eliab kakak Daud berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Bayangkan. Sudah Raja Saul meragukan kemampuannya karena masih muda, gembala lagi. Sementara Goliat orang yang sudah ahli perang. Sekarang kakak kandungnya malah menuduh dia jahat, punya hati yang jahat. Waduh, tidak ada yang mendukung rencana Daud. Tidak ada yang mempercayai keberaniannya, bahkan niat baiknya. Maksudnya gini, anggaplah sekedar basa-basi kan gitu. Tapi anggaplah ada encourage kayak gitu ya, menyemangati sebagai rasa terima kasih atas niat baik Daud memikirkan solusi bagi bangsa yang sedang dalam ketakutan. Ternyata itu tidak ada encouragement, bahkan melemahkan, menjatuhkan, menuduh, itu yang dialami oleh Daud. Pertanyaannya, perkataan orang lain tentang Daud yang bersifat negatif, apakah melemahkan Daud? Tidak, ya. Daud tidak. Apakah Daud jadi ragu? Tidak. Apakah hatinya menjadi galau? Tidak. Apakah kemudian Daud mencoba mengikuti perkataan Raja Saul, perkataan kakaknya? Tidak. Daud sama sekali tidak terpengaruh. Daud tidak bergeming dengan niat dan rencananya. Daud tidak gentar ataupun ragu. Daud selektif dalam mendengarkan perkataan orang. Daud memilih untuk mendengar dan mempercayai suara Tuhan Allahnya daripada suara atau perkataan yang tidak jelas. Bagaimana dengan Anda pagi hari ini? Apakah kesulitan, penghalang Anda untuk bangkit adalah karena Anda terlalu mendengar perkataan orang lain tanpa menyeleksinya? Pertanyaan. Kemudian, mungkin Anda pernah ada di posisi bangkit. Anda pernah punya pengharapan, Anda punya semangat untuk bangkit. Anda mau benar-benar comeback stronger kan gitu. Namun, apa yang Anda alami kemudian tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda sudah perjuangkan. Bahkan Anda berkorban, katanya harus bayar perpuluhan, katanya harus memberi persembahan, katanya harus generous, bla 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 kan gitu. Aku sudah lakukan semuanya, tetapi kok tidak terjadi apa-apa ya Bu? Apakah karena itu kemudian Anda menjadi terlalu lelah untuk bangkit kembali dan Anda memilih, ya sudahlah Bu, memang Tuhan menentukan nasib saya seperti ini. Dan Anda duduk manis, duduk dengan manis, berpangku tangan, bahkan tiarap tertindih dengan rasa takut dan kecewa. Pertanyaan ini bukan keputusan. Apakah karena itu Anda memilih berhenti untuk menjadi berkat dan memilih hidup dalam remang-remang, tidak jelas, tidak perlu menonjol, nah itu sembunyi, ya, tidak perlu tampak, bahkan tidak ingin terlihat, memilih hidup untuk diri sendiri saja, memilih hidup untuk ya nggak usah orang lain tahu tentang aku lah, semuanya dia tutupi dengan rapat, itulah saya dahulu. Kan gitu, aku tutup rapat-rapat dan aku memilih hidup untuk diriku sendiri daripada terus diomongin orang. Kan gitu ya. Tapi itu salah saudara. Semua pengalaman Daud bersama Allah harus kita ingat dengan baik. Jadikan itu menjadi sebuah kekuatan dan hikmat dalam menyeleksi perkataan dan pandangan hidup orang-orang di sekitar Anda. Tidak semua orang berpihak pada Anda dan membuat Anda bangkit. Tidak semua orang berpihak pada Anda dan senang Anda bangkit. Senang Anda aktif melayani Tuhan. Tidak semua senang. Khususnya yang paling gak senang Anda bangkit dan melayani Tuhan adalah iblis. Dan iblis tentu tidak datang dong. No, dia pakai orang-orang dekat Anda. Dia pakai orang-orang yang berpengaruh dalam hidup Anda. Berpengaruh kok melemahkan, ada loh masanya di mana orang-orang yang berpengaruh dalam hidup Anda. Ya seperti Raja Saul.
Dia menganggap Daud, enggak mungkin kamu bisa ngelawan Goliat. Kamu masih muda, enggak punya pengalaman. Gembala yang kamu bunuh beruang singa itu kan cuma binatang buat. Dan memang itu tugasmu gembala kan gitu. Gembala kan tugasnya membunuh, menjaga domba. Ya sudah memang itu nasibmu kan gitu. Banyak kali kan kita justru dilemahkan kepada orang-orang yang punya pengaruh dalam hidup kita. Yang poin terakhir, Daud berani mengambil langkah iman. Haleluya. Sama-sama Daud berani, katakan sama-sama. Daud berani mengambil langkah iman. 45 sampai 48, baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Itu hari ini juga. Lihat. Perkataan Daud ini luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saya suka dengan Daud berlari ke barisan musuh. Daud mengambil langkah iman. Kalau tadi yang poin pertama dan kedua itu lebih bersifat ke dalam diri kita. Yang pertama didikan, Daud mengingat perbuatan, pengalaman, penyertaan Allah, pertolongan Allah di masa lalunya. Yang kedua, Daud selektif dalam mendengarkan perkataan orang itu untuk dirinya. Tapi yang ketiga, yang terakhir ini, Daud mengambil langkah iman. Ini sebagai tahap selanjutnya, setelah kita mengalami dikuatkan, mengingat pertolongan Tuhan dan dikuatkan, kemudian kita mulai selektif. Yang kita dengar adalah suara Tuhan, yang kita dengar ada suara firman. Nah, sebab itu saya kemarin menasihati, dengarkanlah YouTube yang membangun Anda. Saya bisa kasih hamba-hamba Tuhan yang membangun, yang bukan menakut-nakuti tentang akhir zaman. Rapture lah, harus beginilah, harus begitulah. Nah, saya terus langsung bilang, karena itu keluarga kedua saya, yaitu KM saya, tentu saya harus menasihati. Nih dengerin YouTube ini saya sebutkan. Hamba-hamba Tuhan tersebut juga akan membahas akhir zaman, tapi bukan menakut-nakut kita gitu ya. Nah, sehingga Anda tidak berani, akhirnya Anda ketakutan dan akhirnya aneh-aneh. Hati-hati apa yang Anda dengar. Kami suruh Anda mendengar firman, betul. Kami suruh Anda membaca firman, betul. Tapi perhatikan apa yang Anda dengar. Firman apa yang Anda, dari siapa atau siapa yang menyampaikan firman itu penting banget. Wih, sudah 11:30. Tapi ini terakhir kok. Sudah terakhir. Ya, Daud berani mengambil langkah iman. Nah, yang poin terakhir ini, kita melihat betapa pentingnya mengambil langkah atau tindakan selanjutnya sebagai perjalanan iman kita untuk kita bangkit, terutama di tengah keadaan yang sulit, terutama di tengah keadaan yang tertekan. Kita perlu membangkitkan iman kita, mengambil langkah iman. Daud tidak lari, Daud tidak menunggu, tapi Daud tidak lari dari kenyataan. Daud tidak menunggu sampai sesuatu terjadi, tapi Daud mengambil langkah iman. Dengan kenangan pengalaman penyertaan Allah di masa lalu, dengan telinga yang selektif mendengar suara Tuhan, bukan suara orang lain, perlu selektif. Akhirnya Daud mengambil langkah selanjutnya, yaitu langkah iman. Yuk kita lakukan bagian kita, berani mengambil langkah iman, karena kita tahu waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita berjalan di dalam dan bersama Tuhan, tanpa
tanpa langkah iman, pengalaman disertai, ditolong, diberi kemenangan oleh Allah hanya akan menjadi milik orang lain. Tanpa langkah iman saya cuma bisa bersaksi tentang masa lalu saya. Tanpa langkah iman, kemenangan bangkit dan menjadi berkat bagi orang lain itu hanya cerita orang lain. Anda hanya akan mendengar orang lain dipakai Tuhan. Anda hanya mendengar orang lain menjadi berkat. Tetapi itu tidak pernah menjadi kisah nyata Anda, kisah Anda secara pribadi. Tapi melangkah dalam iman agar Anda juga tahu bahwa Anda memiliki hidup yang bangkit dan bersinar. Dan jadikan itu kisah Anda, bukan hanya kisah orang lain. Kisah kemenangan Daud melawan Goliat seharusnya juga mengingatkan kita pada kemenangan terbesar yang terjadi dalam sejarah hidup manusia. Kemenangan terbesar itu terjadi ketika Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut melalui kebangkitannya. Kemenangan Kristus menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada menang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8:37, di dalam Kristus kita beroleh kemenangan. Bukan saja atas pergumulan sehari-hari, tapi juga akan kuasa dosa dan maut. Di dalam Kristus segala peristiwa yang terjadi tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita bangkit berdiri. Dan saya undang petugas praise and worship boleh naik. Petugas perjamuan kudus juga boleh siap. Ayat terakhir ini sebagai encouragement. Saya berikan Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Karena saya tahu tadi saya bilang keadaan ke depan, hari-hari ini ke depan keadaan semakin susah. Tapi biarlah firman ini menjadi sebuah rema untuk kita hidupi. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Baca dengan suara keras 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mu-nya diganti dengan ku. Yuk kita baca satu kali lagi. Mu-nya, mu itu kan kamu, tapi ganti dengan nama Anda, dengan nama saya. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangku sudah datang dan kemudian Tuhan terbit atasku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasku. Kemuliaannya menjadi nyata atasku. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan waktu. Tapi ada kuasa Roh Kudus-Mu yang meneruskan firman yang sudah hamba sampaikan. Biarlah setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh come back stronger. 7 kali orang benar boleh jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Kalau ada kami bisnis kami yang bangkrut, kalau ada karir kami yang kami redundant, kalau ada keluarga kami yang bermasalah, yang diancam perceraian, keluarga kami yang diancam kebangkrutan, apapun Tuhan, haleluya, Engkau tidak pernah menghukum. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Barang siapa percaya Yesus, tidak ada penghukuman. Haleluya. Tapi bila kami bangkit dan menyatakan kemuliaan-Mu,